Berlatar di zaman game RDR2 masih menjadi realita alias zaman koboi, kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang koboi bernama Jack yang baru saja terbangun dengan gelang aneh nan modern yang terkunci di lengan kirinya. Saat itulah muncul 3 bandit yang kebetulan lewat, di mana mereka bertiga menganggap jika Jack adalah seorang buronan yang mungkin saja memiliki hadiah cukup besar, sehingga mereka bertiga langsung menyudutkan Jack, tapi tiba-tiba Got iron on his wrist. He's been shot. Turn around and start walking. Menggunakan pakaian dan kuda yang dijarahnya, Jack pun pergi ke kota terdekat yang di situ dia asal masuk saja ke dalam satu rumah untuk memeriksa luka pada perutnya, dan sang pemilik pun seketika muncul menodongkan senjata bertanya, "Kenapa kamu masuk orang tidak assalamualaikum?" Namun ternyata si pemilik rumah yang merupakan seorang pendeta ini pun dengan baik hati mau mengobati lukanya karena beliau masih memiliki hati nurani dan adab yang terhormat. All right, put me a finger right here. Come on. Looks almost cauterized. Not bad for a country preacher. Tak lama terdengar suara tembakan di luar yang ternyata ulah dari seorang pemuda baragajul. Dia bernama Percy, anak seorang juragan kaya yang saat ini dengan pededetnya meminta uang kepada seorang pemilik bar bernama Doc. Ini orangnya yang memiliki hutang kepada si juragan alias ayahnya si Percy. Who's got money? Melihat Jack tengah berdiri dengan santainya membuat Percy merasa ditantang dan mencoba untuk mengintimidasinya. Namun Jack yang belum diketahui asal-usulnya ini pun langsung menendang kantong menyanyi hingga membuat Percy emosi dan menembakkan pistolnya ke arah lain yang membuat seorang warga terluka. In the accident, he came out of nowhere. Where the hell did he come from? You crossed the line this time. I got lucky on it. Dagger. Akibat kejadian itu, Percy pun dibawa oleh pihak kepolisian setempat yang pada saat bersamaan kita akan dibawa ke tempat lain yang di situ ada 3 anak buah juragan sedang minum homer sambil menjaga sapi-sapi milik sang juragan yang ketika salah satu pria kebelet modal di walungan, tiba-tiba Money makes you soft. ya, saat kembali ke daratan lokasi tersebut sudah hangus dengan kedua temannya yang tewas dan hewan ternaknya yang sudah gosong. Yang sementara itu kita akan kembali ke Jack yang sedang minum di bar, di mana dia dihampiri oleh seorang wanita asing bernama Ella. Ini parasnya yang tiba-tiba bertanya dari mana Jack memiliki gelang tersebut. Namun belum juga menjawab, muncullah Bapak Sheriff bersama anggota yang mendapat surat perintah untuk menangkapnya. Yang meski melawan, Jack pun harus menyerah saat anak dari Bapak Sheriff itu teriak dan dipukul dari belakang yang membuatnya tak sadarkan diri. Rise and shine. Di sisi lain kita akan melihat cungur si juragan yang katanya paling kaya di kota ini. Ini bebangusnya tengah menginterogasi satu anak buahnya yang selamat tadi siang, di mana saat dia mendengar jika 2 anak buahnya mati dan sapi-sapinya hangus, sang juragan benar-benar marah mendengarnya. Namun belum juga memberi hukuman, muncul anak buahnya yang lain yang melaporkan bahwa Percy anaknya sedang dikurung di kantor sheriff akibat menembak satu warga secara tidak puguh-puguh. What do you do now? Shot a deputy. Kembali ke Jack yang diberitahu tentang alasan kenapa dia ditangkap adalah karena Jack ternyata merupakan seorang bandit yang sudah lama buron. Jack dan Percy pun akan dibawa ke pusat kota untuk disidang. Yang tak lama muncullah beberapa cahaya di kejauhan yang rupanya adalah rombongan sang juragan bersama pasukannya yang bermaksud untuk membawa pulang Percy anaknya. I knew you'd come for me, Pa. Shut up! I'll deal with you later. You give him to me now, or I'm gonna take him. Tak lama muncul kembali beberapa cahaya di kejauhan yang dikira adalah cahaya dari obor dari rombongan lain. Ternyata
Ya, muncullah beberapa pesawat alien yang menembak dan menculik beberapa penduduk kota, yang mana dalam situasi genting seperti itu, Jack yang terkurung di dalam gerobak pun seketika bereaksi spontan yang membuat gelang pada lengannya aktif hingga dia menyadari jika gelang tersebut adalah sebuah senjata canggih yang mampu menghancurkan gerobak tersebut. Ketika semua orang sedang bersembunyi di tempat aman, Jack yang berada di ruang terbuka pun berinisiatif untuk menggunakan gelang itu lagi dan... Satu pesawat alien pun berhasil dijatuhkan, sementara yang lain berhasil kabur dengan menculik beberapa warga termasuk Percy, istri Doc, dan bapak sheriff yang merupakan ayah dari bocah ini. Keesokan paginya, si Juraga dan para warga pun setuju untuk bersatu melacak kemana perginya pesawat alien itu demi bisa menyelamatkan kembali keluarga mereka, sementara Jack pergi sendirian pulang kembali ke rumahnya yang sudah hancur, di mana kita akan dibawa ke flashback ke beberapa hari yang lalu ketika dia dan istrinya sedang berada di rumah. Di situ Jack memberikan beberapa koin emas hasil rampokannya yang tiba-tiba saja muncul pesawat alien di atasnya yang menyedot koin-koin emas tersebut termasuk mereka berdua. Saat berniat untuk mencari pesawat alien itu, dia pun berpapasan dengan rombongan warga kota yang di situ mereka juga bermaksud pergi ke arah yang sama, sehingga Jack setuju untuk bergabung bersama mereka untuk menjemput kembali istrinya yang mungkin saja masih hidup. Can't we just be happy the guy with the big gun's back? Setelah berkilo-kilometer menempuh perjalanan, mereka semua benar-benar dibuat terkejut saat melihat suatu pemandangan yang tidak biasa ketika sebuah perahu besar terbalik tepat di atas bukit yang setahu mereka jarak dari sungai terdekat ke bukit ini sekitar 500 mil yang mustahil terdampar di sini jika bukan karena dibawa oleh Raja Jin. Mereka semua pun memutuskan untuk istirahat di dalam perahu tersebut, di mana Jack sendiri kembali dihampiri oleh si Ella yang melanjutkan perbincangan tempo hari mengenai dari mana Jack mendapatkan gelang tersebut, yang pada intinya Ella ini mengetahui sesuatu tentang gelang tersebut termasuk makhluk asing yang menyerang kota kemarin malam. You just have to remember. Well, I can't. Yes, you can. Sementara itu, ketika penduduk kota sedang bersantai sambil mengobrol, tiba-tiba muncul satu makhluk asing yang menyerang mereka semua, di mana saat si bocah lari ke ruangan lain, dia pun segera menjadi bangsa empuk untuk si makhluk asing mengejarnya, yang ketika tubuh si makhluk asing terbuka dan hampir saja akan menyentuhnya, tiba-tiba... Ya, Pak Pendeta pun tewas pada kejadian itu, sementara si alien berhasil kabur meski sempat ditembak oleh gelang milik Jack, sehingga kematian beliau cukup membuat si Doc bersedih karena harus kehilangan satu lagi orang baik di kotanya. You go get our people back. Ketika melanjutkan kembali perjalanan, si juragan pun memberikan sebilah belati pada si bocah dan menitip pesan untuk jangan sampai ditukar tambah dengan bedog alias golok, di mana saat mereka semua sudah memasuki bukit bebatuan, tiba-tiba saja muncul sekelompok bandit yang menghadang mereka semua dan bermaksud merampok semua barang-barang yang ada. What they call a hold up? Welcome everybody. Dia bernama Han, salah satu bandit senior yang seketika dibuat terkejut saat melihat babangu si Jack, yang ternyata Jack adalah pimpinan alias bos dari mereka atau para bandit ini yang dianggap sudah kabur membawa semua emas-emas hasil rampokan mereka. Who are your amigos? You're gonna bring me to the camp. He did. Sekarang, kelompok ini sudah memiliki bos baru yang sepertinya sangat membenci Jack karena dianggap sudah mengkhianati kelompoknya sendiri, di mana Jack dihajar habis-habisan agar mau buka mulut mengenai di mana emasnya disembunyikan. Saat terdesak itulah, gelang di lengan Jack pun tiba-tiba aktif secara otomatis yang ketika ada bahaya terdeteksi, tiba-tiba... On your horses. Go.
Jack dan para warga pun segera kabur dari kelompok bandit tersebut, di mana saat kejar-kejaran sedang terjadi, muncullah beberapa pesawat alien yang menyerang mereka semua, yang ketika semua orang sedang dibuat paciweh, Jack dan Ella pun berpencar ke arah lain yang membuat Ella justru harus tertangkap. Merasa punya kesempatan untuk menyelamatkannya, Jack pun melompat ke pesawat alien tersebut dan bermaksud untuk menjatuhkan pesawatnya menggunakan gelang tersebut, yang ketika mereka berdua berhasil jatuh ke sungai, muncullah si makhluk asing yang berhasil melukai Ella dan... Berharap Ella masih bisa diselamatkan, Jack pun menggendongnya untuk dibawa kepada si Doc, yang ketika sudah sampai dan si Doc mencoba memeriksanya, Ella dinyatakan sudah mati, yang pada saat bersamaan muncullah sekelompok suku Indian yang bermaksud untuk menangkap mereka semua. She's not gone! Jasad Ella pun dibakar dalam api unggun sesuai dengan adat kebiasaan suku Indian, sementara Jack, si juragan, si Doc, dan beberapa warga lain akan dieksekusi karena dianggap telah membawa iblis alias alien ke wilayah ini, dan... Evil was here! You're the evil one! You sing? Ya, betapa bengongnya semua orang ketika melihat Ella bangkit dari kematian dan berjalan dari dalam api dengan tubuh yang masih utuh, di mana Ella akhirnya jujur jika dirinya bukanlah manusia, melainkan ras alien yang mengambil wujud manusia. No. I'm from a different place. Saat semua berkumpul, Ella menegaskan jika dirinya tidak sama dengan ras alien yang saat ini menyerang mereka. Dia justru bernasib sama seperti Jack dan semua warga, di mana kaumnya telah dibantai habis oleh ras alien tersebut, sehingga tujuan dia datang ke planet bumi adalah untuk membantu mereka semua mengalahkan ras alien jahat itu. Here to make sure it would not happen again, but we have to work together. Ella juga menjelaskan bahwa alien ini sudah banyak membinasakan ras-ras makhluk hidup di berbagai planet, di mana tujuan mereka datang ke planet bumi ternyata adalah untuk mengambil sesuatu yang manusia anggap berharga juga, yaitu emas, bukan untuk dibuat perhiasan seperti kongkorong, gelang, anting, atau cincin atau dijual ke toko Jaya Abadi. Bukan, mereka mengambil emas untuk dijadikan suku cadang dalam pembuatan senjata canggih yang sedang mereka buat. Buy something? It's as rare to them as it is to you. Ketika melihat gelang pada lengan Jack, Ella langsung tahu jika Jack pernah diculik oleh para alien dan pernah dibawa ke dalam pesawat alien, sehingga satu-satunya orang yang tahu di mana lokasi para alien ini adalah Jack, seorang yang kini mengalami hilang ingatan akibat shock yang masih dirasakannya. Yeah. He says they will take care of that. Untuk memulihkan kembali ingatannya, suku Indian pun bersedia untuk melakukan sebuah ritual menggunakan ramuan khusus. Sama seperti metode hipnosis, Jack akan dibuat masuk ke dalam alam bawah sadar untuk bisa mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya. Dan akhirnya terungkaplah jika Jack dan sang istri memang benar telah diculik oleh alien dan dijadikan kelinci percobaan di laboratorium alien. Sang istri hancur menjadi debu setelah dilaser, sementara Jack berhasil memanfaatkan kesempatan dengan tak sengaja meletakkan lengannya pada gelang milik salah satu alien dan berhasil kabur keluar dari pesawat tersebut. Singkat cerita, setelah ingatan Jack kembali pulih, mereka semua pun tiba di lokasi tempat pesawat alien bertengger, di mana pesawatnya benar-benar sangat besar dan modern di zamannya, yang dengan perlengkapan dan persenjataan jadul mereka dan jumlah mereka juga yang sedikit, diperlukan siasat yang bagus untuk bisa masuk ke dalam pesawat. Jesus, Mary and Joseph. Haven't got enough men. This ain't gonna work. Sadar bahwa jumlah mereka tidak akan cukup untuk menghadapi makhluk ini, Jack pun pergi menemui kelompok banditnya untuk membuat kesepakatan menarik, di mana Jack meminta mereka semua untuk membantunya dan seluruh warga menghadapi makhluk alien, dengan imbalan bahwa mereka semua akan dibuat kaya raya oleh Jack karena di dalam pesawat alien tersebut terdapat banyak sekali emas yang akan membuat mereka semua tidak perlu merampok lagi. I'll make you rich. Woodrow.
Setelah semua orang bersatu dan sampai di lokasi pesawat alien, Jack bersama beberapa orang pun berencana untuk mengalihkan perhatian semua alien dengan cara naik ke atas pesawat dan membuat ledakan menggunakan bahan peledak yang mereka bawa. Dan ya, sesaat setelah ledakan terjadi, para alien pun keluar dari dalam pesawat untuk memburu mereka semua, di mana Jack dan Ella sendiri akan masuk ke dalam pesawat melalui terowongan atau goa rahasia, sementara si juragan dan yang lain akan menghadapi para alien sebisa mungkin sampai Jack dan Ella berhasil menemukan semua penduduk yang diculik. Godspeed. Let's get him! Jack dan Ella pun berhasil sampai di lokasi tempat semua penduduk diculik, yang mana kondisi mereka seolah terhipnotis oleh cahaya aneh seperti dalam film Skyline tahun 2010. Setelah menghancurkan cahayanya, Ella segera melepaskan ikatan mereka semua, sementara Jack akan menghadang para alien yang datang ke tempat tersebut. Di luar, si juragan dan para warga pun masih disibukkan dengan serangan demi serangan yang tiada habisnya, di mana orang kepercayaan si juragan pun tewas dalam peperangan tersebut, yang ketika sudah mulai kehabisan pasukan, muncullah suku Indian yang datang untuk membantu dan meminjamkan kekuatan mereka untuk melawan para alien tidak pakai preketek ini. Si bocah sendiri terlupakan oleh semua orang karena lari ke tempat yang dianggap aman, di mana dia justru didatangi bahaya saat salah satu alien menyadari keberadaannya, yang ketika sedang bersembunyi di antara celah batu, tiba-tiba ya, si bocah berhasil membunuh satu alien menggunakan peso belati pemberian Kang Ibing. Kembali ke Jack yang berhasil membunuh beberapa alien hingga dia berhasil masuk ke dalam pesawat, yang di situ dia melihat begitu banyak sekali emas yang tengah dalam proses penyerapan secara otomatis, yang tak lama muncullah Ella yang sudah selesai melepaskan semua penduduk dan meminta Jack untuk melepaskan gelang pada lengannya. The bracelet. Take it off. I can't take it off. Sempat kesulitan, Jack pun berhasil melepaskan gelangnya dengan cara dicipok dadakan oleh Ella, yang gelang tersebut akan Ella gunakan untuk meledakkan pesawat alien tersebut dari dalam, sementara Jack disuruh untuk keluar dan selamatkan dirinya sendiri. Goodbye, Jake. What? Di sisi lain, para penduduk pun sudah berhasil keluar dengan selamat, yang hal itu langsung disadari oleh si juragan, yang pada saat bersamaan Jack justru tengah mengalami kesulitan ketika alien yang pernah dilukainya waktu itu kini bermaksud untuk membalas dendam, yang tanpa gelang canggihnya Jack sekarang benar-benar dibuat tidak berdaya. Tetapi ya, mereka berdua berhasil membinasakan alien tersebut dengan cara membakarnya menggunakan lelehan emas yang masih panas, yang di saat bersamaan pesawat alien pun akan melakukan take off, yang tanpa para alien ini sadari Ella sedang merangkak menuju ruangan pusat dan sudah bersiap dengan bom waktu yang terdapat pada gelang tersebut. Setelah pesawatnya meledak dan emasnya bertebaran kemana-mana, semua penduduk pun kembali tersenyum setelah anggota keluarga mereka telah kembali. Sementara untuk Jack, dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi setelah istrinya tewas, dan Ella, cewek alien yang ditaksirnya juga sudah tewas. Dan ya, mau biji mana lagi, nasi sudah menjadi bubur, pasangan tidak ada, kekuatan 5 jari akan menjadi solusinya. I'm your father.
Dengan emas hasil penggalian makhluk alien, semua penduduk di kota ini pun menjadi orang tajir dan mampu membangun ulang kotanya dengan budget yang cukup besar. Sementara untuk Jack, dia memilih untuk berkelana sendirian dan mencari sebuah organisasi atau lembaga atau departemen yang mau menerimanya menjadi Agent 007. Tamat ending yang cukup membagongkan.